identifikasi karakteristik nggak bisa dipolin ke kanan ya? Maksudku anu ya, rata kanan kiri gitu ya? Oh iya, Bu. Oh, nggak bisa diapa-apain. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Yanti, selaku dosen pengampu, dan teman-teman semuanya. Sebelum saya menentukan topik atau judul mengenai apa materi yang saya akan ambil untuk buat naskah video, saya telah melakukan observasi kepada guru yang bernama Pak Yudi, dan ada beberapa materi seperti IPA, IPS, matematika, dan saya menentukan IPS karena kata beliau siswa kelas 5 SD itu masih bingung, Bu. Apa sih dataran tinggi itu? Apa sih dataran rendah itu? Dan apa itu samudra? Apa itu benua? Jadi siswa itu masih bingung dalam membedakan apa itu daratan tinggi, apa itu dataran rendah, dan apa itu benua. Mereka masih bingung. Maka dari itu saya mengambil judul ini agar dapat membantu guru untuk menjelaskan materi ini agar siswa kelas 5 SD itu dapat paham. Oh, dataran tinggi itu dataran yang berada pada daerah tinggi. Dataran rendah itu dataran yang berada di daratan rendah. Dan apa itu samudra, apa itu benua, mereka dapat paham. Dan sasarannya saya kelas 5 SD, program saya adalah belajar bareng kuy, tapi ini belum pasti. Dan indikatornya ada 3.11 dan ada bawahnya. Mungkin boleh dibawahi Mas Riko. Indikatornya ada 3.11 dan ada 4.1.1. Penulisan naskah saya sendiri Agastya Santosa, pengkaji medianya Ibu Suyati Ningsih. Durasinya ini masih belum pasti, Bu, 10 menit atau bahkan bisa lebih, karena setelah saya pikir untuk menayangkan video karakteristik wilayah itu sepertinya akan menghabiskan waktu lebih dari 10 menit, Ibu. Mungkin boleh ke bawah itu. Ya, di sini ada yang sebelumnya telah Ibu yang dijelaskan bahwa kita menggunakan 2 kolom, yaitu pertama ada kolom untuk narasi dan sebelahnya ada tabel untuk visual. Ada durasi. Untuk narasinya, tahukah kalian semua negara Indonesia memiliki luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi dengan luas daratan sekitar 1,81 juta persegi. Dan untuk visualan nanti itu saya akan menampilkan peta negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang akan diiringi dengan narasi. Untuk durasi waktunya kurang lebih 1,5 menit atau 90 detik. Boleh. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Untuk videonya saya akan menampilkan peta Indonesia karena sesuai dengan judul, yaitu mengetahui letak, luas, serta karakteristik kondisi geografis wilayah di Indonesia berdasarkan peta. Maka dari itu saya akan menampilkan peta sebagai bahan visualnya. Ini ada opening dari Banjarbaring Kuy. Terus di bawahnya ada logo dari saya, ada BBK itu adalah Banjarbaring Kuy, tapi saya ini mengambilnya dari Google. Nanti mungkin saya akan bikin desain sendiri karena Yang mana Agasta? yang ini, Bu. BBK ini? Iya, Bu. Itu saya ambil dari Google, Bu. Oh, bikin sendiri ya. Pinter kok udah. Baik, Bu. Oh, oh. Terus ada teks nama, yaitu nama saya sebagai penulis naskah. Selanjutnya ada
bawah lagi. Bisa di bawah lagi Mas itu. Ya, di sini pada bagian 4 kita pada bagian 4 ini telah memasuki materi. Nah, untuk narasinya, lalu ada di semua, pastinya ada di semua sudah tahu kan bahwa negara Indonesia terletak pada dua samudra dan dua pasifik, terletak pada dua samudra dan dua benua, yaitu benua samudra dan Hindia dan Pasifik serta benua Asia dan Australia. Terus saya akan kasih visual yaitu berupa peta, akan tetapi petanya itu bukan hanya peta Indonesia. Saya akan menampilkan mana itu benua Asia dan mana benua Australia, serta akan menampilkan peta untuk menunjukkan mana yang Samudra Hindia dan mana Samudra Pasifik. Untuk materinya itu ada dua, yaitu letak Indonesia berdasarkan geografis serta karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Pada slide kelima ini merupakan indikator dari pencapaian kompetensi. Ya, setelah dilihat sebelumnya ada dua indikator yang telah saya tulis di atas tadi. Nah, pada slide ke-6 masuk pada materi pertama. Materi pertama yang akan kita bahas adalah letak geografis Indonesia. Boleh dibawahi Mas itu. Materi pertama yaitu letak geografis Indonesia. Sebelum ada semua mengetahui di mana letak geografis negara kita tercinta, yaitu Indonesia, adik-adik terlebih dahulu harus mengetahui apa itu letak geografis dan dari mana letak geografis itu dilihat. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk gambarnya masih sama, saya akan menunjukkan visualisasi berupa peta Indonesia. Terus apa lagi Mas itu? Dan sini saya akan juga menjelaskan apa itu garis silang. Maksud dari garis silang adalah negara Indonesia berada di tengah-tengah yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, sehingga siswa tersebut tahu apa itu pengertian garis silang dan mereka dapat mengetahui mana yang benua Australia, mana benua Asia, serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Boleh dibawahi Mas itu. Nah, di sini saya juga memberikan narasi berupa untuk benua Asia terletak di sebelah barat laut, untuk benua Australia terletak di sebelah tenggara Indonesia, dan samudra Hindia di sebelah barat, dan samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, dari itu untuk visualisasinya masih tetap, yaitu berupa peta, akan tapi saya akan menambahkan mata angin agar siswa mata angin itu bertujuan untuk membantu siswa mana yang arah mata angin barat, mana arah angin matahari, mata angin timur, mana arah mata angin utara gitu. Terus untuk slide 7 sudah masuk ke materi pembahasan selanjutnya, yaitu pengaruh dari letak geografis Indonesia. Itu kita bahas apa aja sih pengaruh dari letak geografis negara Indonesia. Ada beberapa contoh seperti keberagaman budaya, musim di Indonesia, terus dua musim yaitu musim hujan dan musim panas, letak yang strategis akan menyebabkan banyaknya keberagaman hewan serta keberagaman alam. Ini merupakan teks dan pengaruhnya tadi akan saya jelaskan secara satu-satu agar dapat menjelaskan kepada siswa. Yang pertama, untuk
keberagaman budaya. Untuk visualisasinya saya akan nanti menampilkan video keberagaman budaya Indonesia mulai dari tarian, rumah adat, makanan khas, terus upacara adat dan lain-lain. Itu saya akan bikin video. Terus untuk narasinya mungkin boleh teman-teman lihat, itu boleh di next gitu. Di Indonesia terdapat banyak sekali keberagaman budaya yang terdapat dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung Pulau Papua. Lalu ada di semua, apakah ada di semuanya orang itu pastinya tidak. Tentunya pasti ada beberapa siswa yang berasal dari daerah-daerah lain seperti Bandung, Surabaya, Jakarta, Padang, Makassar, dan lain-lain. Di mana setiap orang memiliki karakteristiknya tersendiri, mulai dari warna kulit, suku, ras, serta budaya. Maka dari itu nanti saya akan menampilkan keberagaman budaya Indonesia yang akan saya tampilkan menjadi satu video. Nah, ini narasi kedua ada mengenai tentang agama, dan yang ketiga ada di semua ada yang tahu nama rumah adat Jogja, makanan khas Sumatera Barat, tarian khas Jawa Barat, upacara adat dari Bali, dan itu untuk narasi semua ini akan saya tampilkan menjadi satu video. Boleh di ya, materi selanjutnya itu video keberagaman hewan. Membahas mengenai keberagaman hewan di Indonesia, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu bahwa negara kita Indonesia merupakan negara ke-9 yang memiliki hutan terluas di dunia? Nanti saya akan menampilkan beberapa keberagaman hewan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan saya akan juga menampilkan hewan ciri khas dari setiap daerah, seperti dari Pulau Papua ada burung cendrawasih, terus ada dari Sumatera ada harimau Sumatera, serta dari ujung kulon itu ada badak bersula dan lain-lain gitu. Nanti saya akan memvisualisasikan apa saja semua keberagaman hewan-hewan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada materi video bencana di Indonesia. Ini merupakan salah satu pengaruh yang perlu diketahui oleh adik-adik, bahwa dengan letak geografis Indonesia seperti itu, kita sering terjadi bencana. Mungkin saya akan menampilkan video seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor yang akan saya visualisasikan berupa video. Terus saya juga akan menjelaskan apa saja bencana alam yang sering terjadi di Pulau Sumatera, Kalimantan, yaitu seperti kebakaran hutan, kekeringan. Untuk datanya sendiri saya mengambil dari BPS, yaitu Badan apa ya? Jadi untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan itu yang paling sering adalah kebakaran hutan dan kekeringan. Apalagi di daerah Riau gitu kan, sering banget kebakaran hutan. Mungkin menjadi materi selanjutnya itu video sumber daya alam Indonesia. Saya akan mungkin menampilkan beberapa sumber daya alam Indonesia yang melimpah, seperti hasil laut, terus hutannya, minyak bumi, hingga emas, terutama emas kita itu di PT Freeport itu mungkin saya akan tampilkan sebagai untuk visualisasinya dan narasinya, ya boleh teman-teman lihat. Mungkin kurang lebih segini, dan untuk durasi waktunya belum saya bikin karena nggak sempat. Dan ini merupakan materi yang terakhir, yaitu video keberagaman alam di Indonesia. Untuk videonya nanti saya akan membuat itu keindahan alam Indonesia, berupa keindahan alam, laut, pegunungan, atau yang lainnya, mulai dari alam pedesaan hingga kekotaan, terus
Saya juga akan menampilkan keindahan alam pada setiap pulau, dari pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Kalimantan, hingga Papua. Untuk narasnya itu Event on Earth merupakan julukan yang sering disebut oleh turis untuk negara Indonesia. Arti dari julukan Event adalah Indonesia merupakan surga di bumi. Boleh di Nah, ini merupakan narasi untuk bagian materi video keberagaman alam Indonesia. Dan untuk tanya itu masih progres Ibu, masih ada karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia itu berupa dataran tinggi, dataran rendah, terus ada juga bentuk perairan di Indonesia seperti seperti selat, selat selat Sunda atau selat apa itu, terus ya progres saya mungkin masih 80% karena masih ada yang kurang materinya, yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia, Bu. Mungkin hari ini bisa selesai dulu. Mungkin kalau ada tambahan atau evaluasi dari teman-teman serta dari Ibu Yanti, saya persilakan. Oke, terima kasih Agasta. Agasta, Ya, Bu. ini dirimu juga bikin ini enggak yang apa ya GBIM-nya, treatment, itu enggak? Itunya enggak, Bu. Soalnya saya melihat dari gimana patokannya yang dikirim oleh Mas Iko dari Mas Beres dulu. Oh iya. Oke. Nanti kita ini lihat dulu masukan dari teman-teman. Mas Berfli, monggo Mas, silakan. Mohon izin Bu dan Mas Agasta, izin memberikan masukan. Iya, silakan Mas Berfli ya, silakan. Mungkin yang pertama buat Mas Agasta dan kita semua, pentingnya kita membuat GBM dan JM itu adalah supaya ketika video yang kita buat nantinya melalui naskah ini dia berurutan Mas, sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita nggak bingung, oh saya ambil materinya apa, saya materinya tentang ini, tapi saya ambilnya ini bisa enggak. Nah, kalau sudah dibuat dalam bentuk GBIM dan JM, sudah diurutkan, oh berarti materi saya seputar di sini saja. Membahas tentang karakteristik geografis, berarti karakteristik geografis itu seperti apa. Nah, kemudian kompetensi dasarnya itu kan diambil dari silabus. Kalau saya lihat di sini sudah sangat baik. Nah, memang di naskah ini sudah dijabarkan lagi indikator kompetensi dasar dan indikator, tapi alangkah lebih baiknya jika dibuat GBIM. Karena memang untuk satu naskah jadi itu kan harus ada tahap-tahapnya. Jadi kita merumuskan garis besar isi media, kemudian jabaran materi baru bisa buat naskahnya. Seperti itu. Karena kemarin juga sudah disampaikan sama Priyanti, untuk naskahnya juga dilengkapi dengan GBM sama JM-nya, jabaran materi. Kemudian untuk materinya, Mas. Ya, indikator berarti karena KD-nya ada 2 ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau saya lihat sepintas, dari video pembelajarannya Mas Agasta akan buat melalui naskah media ini, yang ditulis ini sekilas hanya menggambarkan bagian pengetahuan saja, Mas, yang akan dicapai siswa. Jadi siswa hanya menyimak materi, kemudian pengetahuan yang mereka dapat dari materi-materi itu, seperti video tentang tadi pengembangan sumber daya alam, karakteristik Indonesia terletak antara 2 letak geografis Indonesia, kemudian keragaman budaya dan lain sebagainya, itu merupakan pengetahuan. Tapi keterampilannya, kalau dipasang di kompetensi dasar dan indikator keterampilan, maka di materinya juga harus ada keterampilan. Nah, untuk memasukkan keterampilan seperti apa, misalnya siswa disuruh untuk mengerjakan soal. Nah, kerjakanlah soal-soal dari para materi tadi, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini.
Itu yang saya belum lihat dari videonya. Karena di atas sudah dipasang indikator kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Kalau memang hanya pengetahuan berarti 3.1 saja cukup. Yang 4-nya nggak usah. Nah, tapi kalau sudah dipasang 3.1 dan 4.1 kompetensi pengetahuan dan keterampilan, maka harus dipasang juga muatannya pada video, naskah videonya. Nah, kemudian yang ke-4.1 ini kan membuat sebuah peta daerah tempat tinggal lengkap. Nah, berarti nanti di bagian akhir mungkin penugasan, silakan kalian gambar peta daerah tempat tinggal kalian. Nah, karena kan sesuai dengan letak geografis masing-masing, seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan, Mas. Nah, kemudian boleh turun ke bawah, Mas. Nah, kalau durasi menurut saya 10 menit, mungkin terlalu, karena videonya ini materinya banyak, Mas, padat. Mungkin bisa ditambah 15 menitan, kalau menurut saya. Karena ini kan video bukan satu indikator saja yang dijelaskan, ada beberapa, ada kegeragaman geografis, kemudian sosial, budaya. Nah, itu kan perlu pemahaman siswa. Jadi siswa menonton, nanti ketika naskah ini dibuat dalam bentuk video kan siswa nanti melihat, menonton itu kan durasinya nggak boleh cepat-cepat karena ini kan berisi pengetahuan. Jadi mereka harus memahami betul isi dari video yang disampaikan, yang dibuat. Nah, kemudian dia bisa yang ke bawah lagi, Mas. Itu kalau menurut saya tentang durasinya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan dari Mas Agasta sendiri. Nah, mungkin saya sampaikan pengalaman saya dalam membuat video pembelajaran. Untuk aset medianya nanti, seperti gambar, video yang akan kita masukkan ini. Tadi sempat saya lihat di bawah ada video, berarti dalam video ada video. Nah, video yang nanti mau dimasukkan, semisalnya dibuat videonya itu mau diambilnya dari mana? Alangkah baiknya video itu kita tag sendiri, kita rekam sendiri. Karena kalau kita mengambil dari Google misalnya, ada hak ciptanya. Nah, tidak semua aset media yang kita ambil dari Google itu bisa diambil dengan bebas karena ada hak ciptanya. Ini yang perlu kita pahami ketika nanti masuk dalam pembuatan video. Memang kita baru belajar tentang membuat naskah, tetapi ketika nanti masuk dalam tahap produksi, yang harus diperhatikan adalah aset-aset media yang akan kita gunakan itu tidak semuanya itu gratis. Nah, jangan-jangan nanti ketika dibuat, diupload di YouTube, nggak bisa diupload karena ada notifikasi bahwa aset media yang kita gunakan ini tidak bisa memiliki hak cipta. Nah, jadi alangkah baiknya kalau memang gambar-gambarnya itu bisa original buatan kita sendiri. Ini sekedar berbagi pengalaman saya karena beberapa kali saya buat juga ketika mau diupload di YouTube diberikan notifikasi bahwa aset yang digunakan itu memiliki hak cipta. Nah, kemudian gambar tadi ada gambar kalau yang samudranya itu mungkin nanti bisa di zoom aja, Mas. Jadi peta Indonesianya dikecilkan, kemudian letak samudranya itu yang duanya itu mungkin nanti bisa dicari kalau nggak salah biasanya itu di Wikipedia, gambar seperti di Wikipedia itu yang samudra peta Indonesianya kecil, kemudian ada gambar letak samudranya itu biar siswa lebih memahami, oh ini letak samudra Hindianya di sini, letak samudra Pasifiknya di sini, kemudian benuanya juga. Iya, kemudian bisa turun lagi, Mas. Nah, openingnya oke. Openingnya ini apa mau dimasukkan bumper atau tidak? Nah, karena biasanya setahu saya kalau opening itu bukan langsung kata-kata ya, tapi ada bumpernya, bumper out dan bumper in. Jadi bisa dimasukkan bumper itu bisa kita buat sendiri atau cari yang ada yang gratisnya. Bisa dimasukkan untuk openingnya. Ya kalau gambar ini Masnya mau buat bumper, berarti nanti ditulis saja bumper in. Belajar bareng kuis seperti itu. Nah, kemudian teks nama oke. Boleh turun lagi, Mas. Nah, ini kan sudah masuk di materi. Jadi kan nanti di videonya itu kita bagi per segmen. Jadi segmen 1 misalnya introducing, itu perkenalan, nama program, nama kegiatan, materi apa yang akan dipelajari. Kemudian kalau video itu video pembelajaran, wajib kita menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari video.
yang akan dipelajari oleh siswa dari video pembelajaran ini itu wajib kalau menurut saya. Nah, jadi dari saat ini kita akan belajar materi tentang ini, maka tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai siswa adalah siswa mampu bla 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 bla, seperti itu sesuai dengan indikator. Karena ini kan tujuannya untuk sebagai sumber belajar siswa. Nah, tapi nanti dikembalikan ke teman-teman lagi mau dipakai atau tidak. Tapi kalau yang pengalaman saya biasanya kita masukkan tujuan pembelajaran. Atau kalau tidak indikator dan kompetensi dasarnya itu kita sampaikan di pembukaan itu. Nah, jadi misalnya kalau adik-adik semua hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis dan lain-lain sebagainya. Baru masuk segmen 2 materinya. Ya, materi pertama kita adalah tentang letak geografis Indonesia. Nah, seperti gambar yang ini. Nah, letak geografi Indonesia adalah terletak di, mungkin yang ininya nanti bisa diperbaiki Mas, terletak pada 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kemudian letak Indonesia juga terletak pada 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, wilayah karakteristik, wilayah daratan, dan semua mungkin pertanyaan ini, apakah penyebab dari letak geografis Indonesia yang berada pada 2 samudra? Mungkin itu bisa diganti saja Mas menurut saya karena tidak sinkron dengan materi yang akan selanjutnya. Apa penyebab letak geografis Indonesia? Kalau ditanya apa penyebabnya, mungkin jawabannya logisnya itu ya penyebabnya karena pergerakan lempeng bumi menyebabkan sampai Indonesia letak geografinya seperti ini karena dari ratusan tahun lalu prosesnya sekian. Nah, tapi kalau pertanyaannya yang menjurus ke materi yang berikutnya karakteristik berarti apa akibat dari letak geografis Indonesia yang berada di 2 samudra dan 2 benua. Nah, akibatnya itu adalah Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang beragam. Bisa mungkin seperti itu. Nah, karena anak-anak juga kan kalau ditanya seperti ini pertanyaannya mungkin mereka agak bingung. Ya, mungkin bisa ke bawah lagi, Mas. Nah, ini berarti sudah masuk di materi berikut. Materi pertama yang dibahas adalah letak geografis. Nah, materi pertama kita akan bahas tentang letak geografis ini mungkin nanti bisa dinaikkan ke atas ya. Karena tadi dari atas sudah disinggung. Letak Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Itu sudah menggambarkan letak geografis Indonesia. Jadi bisa langsung saja dari awal. Karena masuk segmen 1 itu bagian introduction, perkenalan. Nanti segmen 2-nya langsung masuk ke materinya. Nah, karena video pembelajaran itu yang penting esensialnya kontennya itu bisa pengetahuan yang ingin dicapai oleh siswa itu bisa didapat. Jadi kita jangan masukkan konten-konten yang nanti ketika siswa nonton, siswa lihat itu mereka justru bingung atau bosan. Jadi ketika perkenalan sudah selesai, introduction sudah selesai, segmen 2-nya langsung masuk materi. Materi pertama kita adalah tentang geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia adalah terletak di 2 samudra dan 2 benua. Adik-adik tahu benua apa, samudra apa? Nah, baru ditunjukkan dalam gambar. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang ini merupakan materi, jadi tidak dibahas lagi. Letak geografis itu nanti mungkin Mas jabarkan lagi. Letak geografis itu apa saja yang mau dibahas. Biasanya kalau letak geografis itu terletak di antara 2 samudra, 2 benua. Kemudian letak geografis Indonesia dari bagian barat, bagian tengah, bagian timur itu berbeda-beda, ada daratan, ada lautan. Kalau berbicara gunung, lembah itu berbicara tentang bentang alam. Jadi ada gunung, ada lautan. Kalau berbicara tentang letak geografis, berarti ya Indonesia terletak di 2 samudra dan 2 benua saja.
Nah, kemudian teks pengaruh letak geografis dari Indonesia. Nah, kemudian dari materi tadi lanjut lagi ke yang berikut. Nah, makanya di sini pentingnya kita membuat GBIM, garis besar isi media, agar kita mengurutkan indikator-indikator mana yang akan dibahas dalam video. Tapi kalau kita tidak buat GBIM-nya, nanti kita bingung sendiri. Nanti materinya terkesan tumpang tindih atau tidak sinkron antara materi satu dan materi kedua. Karena ini kan videonya berjalan nanti per segmen. Nah, jadi jangan nanti tiba-tiba berbicara tentang letak geografis, tiba-tiba masuk ke pakaian adat atau rumah adat, kan tidak sinkron. Nah, kalau mau masuk ke di indikatornya ada tentang pakaian adat, berarti dari awalnya sudah langsung dibuat. Materi kita hari ini tentang 1, 2, 3. Seperti itu. Tujuannya nanti mungkin bisa diurutkan teman-teman ya. Jadi saran saya kita semua jangan langsung masuk ke naskah dulu. Biar kita tidak bingung dalam membuat naskah videonya, materinya. Tetapi kita buat dulu GBIM sama JM-nya. Supaya bisa diurutkan, oh materi saya tentang ini berarti indikator-indikatornya harus saya masukkan dalam video. Agar konten video saya nanti dalam naskah ini benar-benar efektif untuk dibuat nanti. Dan penggunaan juga bisa murid dan guru bisa menjadikan video saya nanti ini sebagai sumber belajar. Nah, karena pengalaman saya dan teman-teman, kalau nanti teman-teman seandainya besok jadi guru, ada banyak video di YouTube, tetapi video yang kita pilih itu belum tentu dipakai. Jadi kita harus milih dulu videonya. Kita harus lihat dulu, oh video ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mau diajarkan, oke saya pakai. Tapi kalau videonya ini memang materinya sama, tapi tujuannya tidak sama, ya kita nggak pakai, karena murid nanti nggak mengerti. Tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam buku. Jadi seperti itu. Maka pentingnya kita mengurutkan. Jadi kita buatnya itu per alurnya sesuai tahapnya biar kita enak juga. Jadi materi yang dibuat itu sudah paten, oh materi saya indikatornya 1, 2, 3. Oke, saya masukkan ke naskah. Seperti itu, Mas. Nah, kemudian video keberagaman budaya. Nah, di video ini maksudnya Masnya nanti mau buat video di dalam video, memasukkan video di dalam video atau seperti apa? Nah, karena kalau saran saya, kalau kita masukkan video, kita harus memperhatikan pertama hak ciptanya juga nanti. Apakah video tersebut sudah memiliki hak cipta atau tidak, karena kita tidak bisa mengambil milik orang lain tanpa izin. Nah, alangkah baiknya jangan dibuat video keberagaman budaya, tetapi dimasukkan gambar-gambar saja, Mas. Nah, misalnya contohnya di samping ini merupakan contoh keragaman budaya Indonesia dalam bentuk pakaian adat. Nah, ditampilkanlah gambar pakaian adat. Nah, kemudian setelah pakaian adat, lewat lagi, ini contoh rumah adat. Oke, akan lebih efektif jika dalam video itu, kita tidak memasukkan video di dalam video, tetapi kita membuat kumpulan gambar-gambar atau kita tag sendiri. Nah, jadi misalnya kalau ada dapat lokasi untuk syutingnya yang bisa memiliki keberagaman, ya kita ambil, oh ini contohnya, ini keberagaman budaya dalam rumah adat, pakaian adat, alat musik, senjata tradisional, dan lain-lain sebagainya. Nah, bisa turun lagi, Mas. Oke, nah di sini kan ada bilang rumah adat, kemudian ada dibilang tentang upacara adat. Nah, nanti Masnya tentukan di dalam JM-nya yang mau diambil itu dari daerah mana saja, biar siswanya tidak bingung. Loh kok ini di materinya kita bahasnya, memang kalau mau dari Sabang sampai Merauke diurutkan dari Sumatera 1, Jawa 1, Sulawesi 1, Bali 1, Papua 1, biar berurutan materinya. Oh, jadi siswanya memahami dari Sabang sampai Merauke ini budayanya berbeda-beda seperti ini. Kemudian ya kalau mau bahas satu daerah, biar dihabiskan dulu misalnya di Provinsi Sumatera Barat, mulai dari pakaian adatnya, rumah adatnya, upacara adat, semuanya selesai, baru pindah ke provinsi yang lain. Itu kan berbicara keragaman budaya itu bukan satu, tapi banyak. Nah, kemudian keberagaman hewan. Nah, keberagaman hewan ini juga
Kalau seingat saya yang garis Wallace itu, Wallace itu persebaran faunanya berbeda. Yang garis Weber itu persebarannya beda. Tipe peralihan, tipe barat, timur. Nah itu harus dijabarkan juga. Makanya nanti dibuat indikator apa-apa yang mau dijabarkan. Materi-materi apa saja yang mau dimasukkan. Nah, negara ke-9 memiliki hutan terluas di dunia. Hutan yang tumbuh dari Sabang sampai Merauke bisa video keberagaman hewan. Nah, jadi ini terkesannya masnya nanti buat, kalau naskah ini dijadikan video berarti akan ada banyak video di dalam video. Jadi siswanya mungkin kalau saya jadi siswa, mohon maaf mas, nanti saya akan kebingungan. Oh, kok kita nontonnya video di dalam video. Tapi kalau masnya rangkaikan dari gambar-gambar atau langsung di tag jadi satu, jadi dia berurutan dari yang awalnya apa sampai yang terakhirnya. Jadi siswanya jadi memahami, oh jadi keberagaman budaya itu seperti ini. Keberagaman setelah kita tahu budaya, kita tahu keberagaman fauna di Indonesia. Mungkin keberagaman hewan bisa diganti bahasanya keberagaman fauna, Mas. Fauna dan flora untuk hewan dan tumbuhan. Jadi fauna Indonesia itu kalau letak geografisnya daerah ini di garis Max Weber, garis Weber ini beda, garis Wallace ini beda. Yang daerah barat, timur, tengah. Nah, seperti itu. Boleh dilanjutkan, Mas, yang ke bawah. Nah, video bencana di Indonesia. Oke, selanjutnya merupakan pengaruh yang perlu ke adik-adik. Oke, nah kalau bencana ini nanti masuknya mungkin kalau menurut saya agak kurang sinkron ya, Mas. Nah, karena kita sudah bahas keragaman-keragaman, kok tiba-tiba masuk ke bencana. Nah, kalau mau masuk ke bencana harus ada masalah yang ditimbulkan. Nah, jadi jadi nanti ke dalam membuat naskah video itu nanti alurnya itu harus sinkron dari yang pertama sampai terakhir karena ini kan videonya jadi satu, bukan dipisah-pisah. Jadi kan siswanya menonton, oh dari pertama kita belajar tentang ini sampai terakhir. Makanya kembali lagi saya ingatkan pentingnya membuat GBM dan JM. Nah, video bencana di Indonesia ini nanti mungkin bencana ini nanti masuknya dari mana? Kalau di indikatornya disebutkan akibat dari keberagaman Indonesia itu akan menimbulkan bencana, oke, boleh. Nah, kemudian video sumber daya alam. Nah, ini sumber daya alam, bencana dulu baru sumber daya alam atau sumber daya alam dulu. Kalau mau dibahas tentang karakteristik keberagaman di Indonesia berarti dihabiskan dulu. Mulai dari geografisnya, sosial budayanya, kemudian keragaman flora dan fauna, kemudian keragaman sumber daya alam. Nah, kalau memang materinya bagus, Mas, kalau menurut saya. Jadi sangat komprehensif menjelaskan keberagaman di negara kita ini bukan bisa dibuat satu video yang mencakup semua itu mungkin durasinya kalau 1 jam mungkin bisa, tapi kalau 15-20 menit itu nggak cukup karena terlalu banyak. Nah, bisa dari sumber daya alam ini juga bisa dibuat satu video, satu produk video yang membahas secara menyeluruh keragaman sumber daya alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau masnya memang mau buat materinya disingkat, biar siswa hanya untuk siswa memahami, berarti nanti diurutkan. Yang pertamanya apa, keduanya dari sini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Biar jadi ada sinkronisasi antara materi satu dengan materi yang lain. Mungkin yang ke bawah lagi, Mas. Oke, keberagaman alam. Nah, sering dijuluki oleh Heaven of Earth. Oke, keragaman alam di Indonesia. Keragaman alam ini, kalau menurut saya tadi sudah diwakilkan, Mas, sama keragaman flora fauna sama sumber daya alam itu sudah mewakili keberagaman alam. Mungkin keberagaman alam ini diganti dengan bentang alam Indonesia. Jadi ada gunung, ada lembah, ada danau, ada sungai, ada pantai, ada teluk, ada tanjungnya, ada pulau besar kecilnya, seperti itu. Nah, karena kalau berbicara keberagaman alam, ya di alam itu hanya ada tumbuhan, hewan, manusia. Nah, kalau mau dibahasnya nanti Indonesia disebut sebagai
Heaven of Earth karena kecantikan pantainya. Berarti yang dibahas adalah bentang alam Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, di Sumatera itu ada gunung yang tinggi, gunung berapi, kemudian ada danau yang terbesar, ada pantainya yang indah-indah. Nah, seperti itu jadi siswa memahami bahwa oh ternyata bentang alam Indonesia ini beragam karena punya gunung, punya laut, punya danau, sungai, pantai, pulau, kepulauan, dan lain sebagainya. Nah, yang berikut lagi, Mas. Oke, nah kalau yang terakhirnya nanti ditambahkan karena tadi indikatornya dimasukkan keterampilan, maka harus ada aktivitas yang nantinya mengukur keterampilan siswa. Jadi di yang bagian akhir itu dimasukkan misalnya dari pemaparan video tadi, silakan adik-adik kerjakan latihan soal di bawah ini. Dimasukkanlah latihan soal atau penugasan. Ya, dari pemaparan video tadi materi tadi, silakan adik-adik kerjakan tugas di bawah ini sebagai latihan pemahaman. Itu bentuk melatih siswa untuk melatih keterampilan mereka. Karena pengetahuannya tadi sudah padat sekali, sudah bagus sekali, sudah banyak mereka dapat. Nah, kalau memang keterampilannya agak mau dimasukkan, berarti 4.1-nya dihapus. 3.1 saja yang dimasukkan. Karena kalau keterampilan berbicara tentang kompetensi keterampilan, berarti nanti indikatornya berbeda lagi. Harus dijabarkan lagi indikator-indikatornya. Nah, misalnya tadi yang di indikator pertama, siswa membuat peta. Nah, membuat peta kan belum masuk di sini. Ya, jadi kalau mau membuat peta berarti nanti dimasukkan indikatornya lagi membuat peta. Cara membuat peta, kemudian skala, dan lain sebagainya. Kan kita buat peta itu bukan asal-asalan, tapi harus ada aturannya, skalanya, legendanya apa, dia simbolnya seperti itu. Nah, makanya nanti saran saya, Masnya buat materinya sudah ada di sini, tinggal dia angkat ke GBM sama JM-nya aja, biar diurutkan. Oke, mungkin sekilas dari saya. Mohon maaf bila ada yang tidak sesuai, tidak berkenan. Terima kasih saya kembalikan ke Bu Yanti. Terima kasih Mas Berfli. Wah, komplit sekali dan detail masukannya. Oke. Agasta dan teman-teman, bagus kalau seperti ini kan jadi tahu ya Agasta kekurangan-kekurangannya yang perlu diperbaiki ya. Ya, Bu. Cuman begini Agasta dan teman-teman, dengan coba ke atas Mas Riko. Oke. Jadi mungkin kemarin belum begitu jelas ya. Harus membuat apa saja. Baiklah, kita mulai dari penjelasan awal. Ini adalah apa, Agasta? Tabel yang kamu buat ini apa? Tabel yang dibuat Agasta ini apa? Namanya apa? Namanya adalah apa, Agasta? Ayo. Script kali ya, shooting script ya. Shooting script. Oke. Kalau di panduan modul dari Pusdatin kemarin ya Mas Berfli ya. Pusdatin. Ya. Oke. Itu setiap naskah video didahului dulu dengan GBIM-nya ya, GBPM, garis besar program media video. Oke, garis besar program video. Ini tidak apa-apa, Agasta ini kan trial dulu ya, trial and error. Nanti baru kemudian kita sampaikan di mana yang harus diperbaiki. Tadi sudah detail sekali. Jadi kalau sudah membuat garis besar program media videonya, nanti di situ kan ada indikator, ada pokok bahasan, sub pokok bahasan, referensi, gitu. Nanti coba saya berikan contoh satu untuk teman-teman membuat, karena saya konsultasi dengan Pak Sungkono, itu harus lengkap kap kalau beliau ya. Beliau harus lengkap banget, mulai dari
apa namanya itu shooting script ya, shooting scriptnya, adegan, babak, jenis musik, efek suara, storyboard, script breakdown sampai schedule itu ternyata wajib main gitu nggih. Nah, saya kan mengikuti bapak saya gitu nggih. Nah, teman-teman nanti saya berikan contoh komplitnya ya. Ini adalah namanya konstruktivisme. Apa dulu yang kalian bangun, baru kita sampaikan apa yang perlu diperbaiki. Agasta, kalau dari apa yang Agasta sudah susun, kira-kira nih Agasta nih, atau teman-teman semua, diberikan syuting script seperti yang Agasta punya, kira-kira kru produksi ketika kalian akan memproduksi itu sudah jelas tidak dengan skrip yang Agasta susun, yang Agasta coba susun? Sudah jelas belum? Latarnya ini nanti ada di mana? Kalau visual mungkin lumayan jelas ya dengan kolom yang di tengah itu ya. Tapi latarnya nanti ada di mana? Lalu music Agasta sudah memasukkan unsur audionya belum Agasta? Jadi apa namanya ya? Musik intro atau musik pendukungnya, background, apakah nanti akan musik riang sebagai backgroundnya? Itu sudah nampak belum di Agasta yang susun syuting scriptnya? Mungkin yang baru nampak itu mungkin Visual, sama visualnya narasi ya. Iya. Tapi Agasta dan teman-teman ingat ini adalah yang nanti akan diproduksi menjadi video, ya nggak Agasta? Ya, Ibu. Nah, Agasta dan teman-teman juga ini soalnya nanti pengampunya ini kan lain ya, Agasta ya. Pengampunya bukan saya untuk yang produksi. Nah, saya tidak tahu Agasta, apakah nanti akan ada perbedaan ya ketika ini kan Agasta nggak mungkin ya ke mana, ke benua mana, terus ke Sulawesi, terus ke mana-mana begitu ya Agasta ya. Rencananya nih untuk visualisasi itu Agasta akan tampilkan apa di visualnya? Misalnya menggambarkan Sulawesi. Nih, tahukah kalian? Oh, animasi video ini ya? Oke. Kira-kira Agasta, adakah nanti visualisasi yang bisa kamu take sendiri? Gambar yang bisa kamu take sendiri. Karena saya khawatirnya begini nih, teman-teman nih ya, teman-teman. Akan menjadi pertimbangan pada saat kalian memproduksi video di mata kuliah pengembangan video pembelajaran itu pengambilan gambar ya, pengambilan gambar ketika video itu diproduksi dengan mengambil dari hanya sekedar compile dari animasi, video yang sudah ada, begitu loh. Nah, di bagian Agasta ini adakah beberapa take scene yang Agasta sendiri bisa ngetik gitu loh, bisa ngetik gitu. Takutnya nanti kan pas produksi videonya harusnya kan lebih banyak gambar yang mestinya diproduksi sendiri, bukan hasil dari compile gitu loh. Ada nggak Agasta? Misalnya nggak, kamu hunting gambar adat Jawa, Yogyakarta, gitu bisa ya hunting ke mana gitu. Bisa kan? Lalu rumah adat Yogyakarta. Itu bisa ya kalau sekitar Agasta ini domisili di mana? Saya sudah di Jogja, Bu. Jogja. Misalnya gitu ya. Kamu aslinya mana? Saya asli Jogja, cuman besaran di Jambi, Bu. Pulau Sumatera. Jambi. Ya. Nah, bisa minta tolong dikirim take video dari Jambi untuk menggambarkan. Tadi ada nggak sih gambar pulau adat atau apa begitu, ada nggak?
ada Bu, seperti makanan khas itu kayak Nah, makanan khas itu nanti di teks sendiri begitu ya Gasta ya, walaupun minta tolong ya, yang bagus tapi rekamannya gitu. Jadi tidak semuanya compile. Nah, yang saya ingin tegaskan, terima kasih Pak Mas Berfi tadi sudah detail sekali kaitannya dengan konten yang terkait dengan indikator, nggih. Memang untuk supaya sistematis, Agasta dan teman-teman dahului dulu dengan membuat GBIM-nya, nggih. GBIM. GBIM seperti pada audio kemarin, ya. Kan ada. Kalau di audio itu istilahnya kemarin apa ya? Sama tidak, nggih? Kalau di video garis besar program media video gitulah, gitu ya. Ada indikator menjelaskan kegiatan apa gitu ya. Pokok bahasanya apa? Ya, pokok bahasanya. Kalau pokok bahasanya mungkin satu naskah cukup satu saja, nggih. Nah, yang akan dibuat begitu. Kalau Agasta ini pokok bahasanya ada berapa? Kok ada bencana alam tadi? Itu pokok bahasan lain atau menjadi satu bagian dari pokok bahasan yang ini, Agasta, yang dibuat sebenarnya beragaman. pokok dasar pokok bahasan utama itu ada dua Ibu. Ada letak geografis sama karakteristik daratan dan wilayah Indonesia. Terus kalau yang eh, bencana jenis jenis bencana alam itu pengaruhnya Ibu, pengaruh dari letak geografis Oh negara iya, kita. tapi menjadi nampak menjadi pokok bahasan lain gitu ya, baru begitu ya. Tapi kalau misalkan ini diganti gambar boleh nggak Bu? Gambar bencana alam Indonesia. Jadi ntar Sumatera ntar dikasih panah gambarnya kebakaran hutan, untuk Pulau Jawa gambarnya bencana banjir gitu. Atau dihapus saja itu materinya. Kita lihat ini dulu aja. Ini dulu. Nah, kenapa kok mulai dari garis besar dulu? Karena ini sebenarnya untuk memproyeksikan kedalaman dan keluasan materi yang akan dibuat naskah, begitu ya, Agasta. Jadi naskahnya itu kan kemarin berapa menit sih idealnya? Ada banyak versi ya, tapi ya antara 10 sampai 15 menit gitu nggih. Supaya kalau terlalu lama kan juga media apapun juga kalau terlalu lama apalagi medianya kemudian kita turn out medianya kurang menarik itu pasti juga akan membuat motivasi peserta didik less ya, makin rendah begitu nggih. Jadi 10 sampai 15 menitan lah gitu. Nanti mungkin kamu maksudnya sub pokok bahasan ya, macam-macam. Ada beberapa itu nggih. Kalau pokok bahasan kan memang satu aja. Sub pokok bahasan nanti kamu berarti ada berapa, Gasta? 3? Ya Bu. 2. Kalau subnya itu kayaknya ada dua Bu. 2 ya. 2 Bahasan. saya rasa cukupan lah. 2 saya rasa cukupan. Tapi tadi mungkin yang membingungkan itu adalah karena nampak kemudian kurang sistematis begitu nggih, kurang sistematis. Nah, karena apa? Ketika muncul bencana alam itu seperti kemudian loh kok ucuk-ucuk bencana alam. Ini ngomongin apa begitu. Makanya dibuat dulu GBPMV garis besar program media videonya dulu ya, Agasta dan teman-teman nggih. Ada indikator, pokok bahasan, sub pokok bahasan, referensi, gitu. Lalu setelah GBPMV, teman-teman buat juga sinopsis ya, jangan lupa ya buat sinopsisnya. Ini program itu isinya tentang apa? Dalam kegiatan ini dikelompokkan menjadi kegiatan apa saja tergantung materinya ya. Sinopsisnya monggo terserah. Lalu jangan lupa juga ada treatment ya teman-teman ya. Ada treatmentnya. Treatmentnya scene pertama itu apa isinya?
Scene kedua itu apa? Tadi kan kalau Agasta kan yang mana tadi ya? Mana Agasta? Coba yang scene pertama. Ke atas Mas Riko, coba. Yang ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ya, scene pertama. Oke. Ya. Scene pertama tadi pembukaan ya. Agasta kan sudah bikin tuh. Tahukah kalian semua? Atau tahukah kalian? Gitu Agasta. Tahukah kalian? Negara Indonesia memiliki luas sekitar 1,90 juta kilometer persegi. Itu didahului dulu dengan musik pembuka, misalnya begitu ya. Pembukaan programnya kan kita ingat ya, ada audio, ada visualnya, suasananya seperti apa begitu, itu juga ditampilkan. Suasananya itu adalah nanti latarnya visualnya animasi video, letak, luas, karakteristik, kondisi berdasarkan peta. Oke lah gitu ya. Lalu treatment yang kedua, misalnya scene yang kedua, presenter menyapa dan membuka program. Nanti direlevansikan dengan suasananya seperti apa. Scene yang ketiga, scene yang keempat, sampai seterusnya ya, Agasta ya, itu di treatment. Lalu baru ke shooting script ya, ini namanya shooting script. Shooting script nanti boleh sih sebenarnya. Oh, bukan narasi dan visual ya. Kita seragamkan saja ya semuanya. Di shooting script itu visual dan audio begitu ya. Visual dan audio. Nanti saya kasih contoh salah satu ini produksi yang sudah kemarin diproduksi oleh cutting Anda ya untuk gambaran dan ditiru sebagai pattern atau polanya. Ada visual, ada audio. Nah, di shooting script itu nanti ada terusannya ya teman-teman ya. Storyboardnya jangan lupa karena storyboard ini sangat penting sekali ya. Karena storyboard ini di dalamnya ada rangkaian cerita yang memberikan rincian video dan ilustrasi adegan utama, bagaimana latar belakangnya, siapa yang akan ada di dalam video dan adegan apa yang akan ditampilkan. Gitu ya. Jadi storyboard itu penting untuk kita bisa mengembangkan skrip sebelum proses produksi dimulai. Karena di situ di dalam storyboard itu akan membantu memperbaiki shot kameranya, adegan, urutan adegan, teknik untuk transisi antara adegan satu ke adegan berikutnya. Sehingga implikasinya teman-teman, setiap gambar dalam storyboard itu harus menggambarkan dengan jelas ya, gambaran dengan jelas elemen-elemen yang meliputi banyak sekali unsurnya, gerakan, adegan, pemotongan kamera, dan juga dialog karakter. Makanya tadi di grup, monggo disimak ya, di grup itu saya sampaikan juga istilah-istilah ya, istilah-istilah di dalam ini nggih, skenarionya ya, skenarionya. Begitu. Jadi nanti di shooting script ini sepakati saja nanti terdiri dari visual dan audionya seperti apa. Baru kemudian di storyboardnya ini lebih rinci lagi. Setiap adegan dalam frame itu apa saja isinya. Gitu. Oke, mungkin saya tampilkan contohnya, nopo nggih? Saya tampilkan contohnya sekilas, nanti saya kirimkan di grup, begitu? Oh, udah jam 11. Aduh. Udah jam 11. Saya I got to